yang kalian ambil adalah tanah-tanahnya rakyat. Kalian memaksa mereka untuk menjual tanahnya. Kalian mengintimidasi mereka dengan menjual tanah-tanahnya. Seakan-akan kalian lupa, kalian merasa paling berkuasa. Mau 9 naga ke, mau 12 naga ke, mau 20 naga ke, gak peduli saya. Kalian merasa kuat kalian. Kalian pikir umat Islam di Banten lemah. Kalian pikir umat Islam Banten gak punya nyali. Makanya saya bilang itu kiai-kiai, oknum-oknum ustaz, bahkan Habib sekalipun saya nggak peduli. Kalau ada yang mereka bilang mengatakan bid'ah mengadakan Isra wal Mi'raj, suruh ngaji lagi yang benar itu. Stop kubu-kubuan, stop pembahasan isu-isu nasab, stop perbedaan pendapat. Kalian sesama Islam, kalian adalah tokoh masyarakat, kalian para ulama, ayo bersatu. Jangan ada lagi perpecahan, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar ودياق الأخير ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وعفضانه. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap tuan-tuan guru yang hadir di antara kita, Kiai Haji Khudri Maulud, Kiai Haji Syahabuddin, Kiai Haji Musleh, beserta para kiai-kiai yang lainnya, tuan-tuan guru yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta mahabbah saya. Wabil khusus saya sampaikan salam cinta, salam rindu, salam mahabbah kepada seluruh jamaah yang hadir di ini tempat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala sehatkan kita semua. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajat keinginannya. Yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang gak punya duit, Allah banyakin duitnya. Amin, amin ya Rabbal. Yang masih jomblo, Allah pertemukan jodohnya. Yang jomblo banyak kali kan? Coba yang jomblo angkat tangan. Ibu jangan angkat tangan, Bu, punya suami di rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat Taubat, dan nikmat yang paling utama yang selalu saya sampaikan, di mana Allah memberikan kenikmatan daripada nikmat yang paling nikmat dari segala kenikmatan ialah Allah mentakdirkan kita semua menjadi umat daripada sang kekasihnya baginda Maulana Muhammad. Tak lupa pula kita sampaikan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling utama, sosok manusia yang paling agung, yang tidak ada tandingan kemuliaannya,
yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga cinta, salam, rindu, mahabbah kita tercurah kepadanya, dan tersemogakan kelak yaumil kiamah kita berjumpa dengannya. Baginda Maulana Muhammad, Baginda Maulana Muhammad. Saudara, setiap saya ceramah selalu saya awali dengan salawatan bareng-bareng. Kenapa? Ma madahtu Muhammadan bi ghasilati walakin mudiha ghasilati bi Muhammadin. Dalam syair dijelaskan, aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi terpuji, syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung karena isi syairku memuji Nabi Muhammad. Kalau syair saja bisa Allah muliakan karena syair tersebut memuliakan Nabi Muhammad, apalagi lisan yang basah bersolawat mengagungkan Baginda Maulana Muhammad. Oleh karena itu saya doain yang ikut salawatan, saya doain Allah kabulin hajat keinginannya. Yang gak ikut salawatan saya doain yang punya pacar semua pacarnya putus. Kalau perlu jadi jomblo seumur hidup. Amin amin ya Rabbal. Allahumma shalli wa Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini malam peringatannya apa? Saya belum tahu ini. Apa peringatannya? Alhamdulillah, malam ini kita memperingati malam yang mulia. Alhamdulillah, duduknya kita semua di sini membuktikan cinta kita, mahabbah kita, rindu kita kepada sang manusia yang paling mulia. Duduknya kita di sini membuktikan bahwasannya kecintaan kita kepada Baginda Maulana Muhammad. Kita adalah umat yang tak pernah langsung memandang wajahnya, betul? Tak pernah langsung duduk bersamanya, betul? Langsung mendengar perkataannya, betul? Akan tetapi duduknya kita di sini membuktikan cinta kita kepadanya, Baginda Maulana Muhammad, Baginda Maulana Muhammad. Saudara, alhamdulillah malam ini kita memperingati malam yang mulia, dan bahkan sampai saat ini banyak oknum-oknum yang mengatakan bahwasannya mengadakan Isra wal Mi'raj itu
masih ustaz-ustaz oknum-oknum ustaz yang mengatakan bahwasannya memperingati malam Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mereka mengatakan adalah sesuatu yang bid'ah. Mereka mengatakan ngapain ulama-ulama sekarang, kiai-kiai sekarang, habaib-habaib sekarang, pondok-pondok pesantren sekarang mereka mengadakan Isra wal Mi'raj. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah adain Isra wal Mi'raj. Padahal para sahabat nggak pernah adain Isra wal Mi'raj. Padahal para tabi'in nggak pernah adain Isra wal Mi'raj. Tapi kenapa banyak kiai-kiai ustaz-ustaz yang merayakan Isra wal Mi'raj? Ini banyak nih pertanyaan oknum-oknum bodoh buat saya. Kenapa saya bilang bodoh? Kalau mau menyalahkan kita, harusnya yang pertama kali golongan yang dia salahkan bukan kita. Sebab kenapa? Yang pertama kali memuliakan, yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali meninggikan peristiwa Isra wal Mi'raj bukan kita. Siapa yang pertama kali memuliakan Isra wal Mi'raj? Allah adalah yang pertama kali memuliakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini kalau saya pentelin banyak betul di riwayat-riwayat tentang bagaimana Allah memuliakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Makanya saya bilang itu kiai-kiai, oknum-oknum ustaz, bahkan habib sekalipun saya nggak peduli. Kalau ada yang mereka bilang mengatakan bid'ah mengadakan Isra wal Mi'raj, suruh ngaji lagi yang benar itu. Kalau nggak terima sama ceramah saya, jangan salahin panitia, langsung datang ke rumah saya sekalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, saudara, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tadi alhamdulillah guru kita telah menjelaskan bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah rata-rata mayoritas semua umat Islam tahu bagaimana tentang cerita perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wa ila pada diam. Jangan-jangan kagak ada yang tahu peristiwa Isra. Pada tahu nggak? Pada tahu nggak? Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Tadi diam aja. Saya hanya meringkas saja. Pada malam ini saya akan meringkas. Saudara, sekarang saya mau tanya, semua jawab yang kompak. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj mendapatkan perintah apa? Perintah apa? Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi tentang bagaimana ceritanya, karena insya Allah sudah pada paham, betul? Insya Allah. Saudara, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad mendapatkan amanah untuk disampaikan kepada kita perintah sholat. Sebanyak berapa waktu? 5 waktu. Pertama kali yang diperintahkan oleh Allah berapa waktu? 50. Sampai kata Nabi Musa, ya Rasulullah, umatmu gak akan sanggup, minta keringanan kepada Rabbmu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Singkat cerita, sampailah di 5 waktu. Nabi Musa nanya sama Rasulullah, ya Muhammad, berapa keringanan yang Rabbmu berikan kepada engkau? 5 waktu ya Musa alaihissalam. Apa jawab Nabi Musa? Minta lagi keringanan kepada Rabbmu, karena kelak umatmu tidak akan sanggup. Dan ternyata apa? Ketika Nabi Muhammad mengatakan saya malu meminta keringanan lagi karena begitu banyak keringanan yang telah Rabbku berikan. Akhirnya apa? Jadilah 5 waktu. Ini kalau saya ceritain panjang nih. Kalau saya ceritain tentang peristiwanya panjang sekali. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad, bagaimana ketika Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi yang lainnya di langit 1 sampai ke 7, bagaimana Nabi Muhammad ketika mengimami para nabi-nabi terdahulu dalam waktu sholat. Itu panjang itu. Tapi insya Allah sudah pada paham. Insya saudara, apa yang dikatakan sama Nabi Musa sekarang terjadi, betul?
nyata terjadi. Betul? Banyak di antara kita mengaku Tuhan kita adalah Allah, mengaku Nabi kita adalah Nabi Muhammad, tapi seakan-akan buta atas perintah Allah. Banyak di antara kita lebih mengutamakan perut, banyak di antara kita lebih mengutamakan urusan jabatan, sampai ketika mengutamakan jabatan, urusan dunia mereka utamakan. Mereka tutup mata atas kesusahan rakyat, mereka tutup mata akan kesengsaraan rakyat, mereka tutup mata atas kelaparan. Ini yang saya bilang, apa yang dikatakan sama Nabi Musa terjadi sekarang. Banyak orang lebih mengutamakan urusan dunia daripada panggilan yang Allah. Ketika Allah manggil, lalu apa Allah manggil? Waktu sholat, waktunya sholat. Ini toa masjid gede bener kayaknya, betul? Emang gak kedengaran suara azan? Kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Kedengaran. Cuman masih banyak di antara kita yang sibuk dengan urusan dunianya, betul? Coba makanya saya pengen saudara, saya pengen Fir'aun itu yang ngaku Tuhan aja mati. Itu ngaku Tuhan. Fir'aun mati. Yang miskin, yang kaya, RT, RW, lurah, kades, gubernur, wali kota, presiden, menteri-menteri, ustaz, kiai, habib, semuanya betul. Emang ketika kalian mati, kita mati ngebawa titel begitu. Oh, kamu RT, nanti masuk surganya sebelah sana pintunya tuh. Oh, kamu RW, nanti sebelah situ pintu surganya. Oh, kamu presiden, kamu sebelah situ masuk surganya. Oh, kamu yang ambil hak rakyat, kamu yang mandirin pagar laut, kamu nih. Jangan harap pintu surga terbuka untuk kamu. Oh, kamu yang makan uang rakyat nih. Oh, kamu yang ternyata yang ngambil tanah rakyat dibayar cuma pakai DP tapi nggak dilunasin ini. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Siapa? Akuan bang. Pokoknya habis ini kalau ada ante akuan yang nggak terima sama ceramah saya, jangan salahkan panitia undang saya. Ih, kalau berani datang ke rumah saya, mau polisi ke, mau tentara ke, mau preman ke, mau ormas ke, apapun, siapapun yang mau bikin akan saya lawan sampai titik habis. Kira-kira saya salah nggak saya menyampaikan seperti ini? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya utamakan? Siapa yang saya usahakan? Siapa yang saya perjuangkan? Ketahuilah saya mewakili suara rakyat. Yang kalian ambil adalah hak-haknya rakyat. Yang kalian ambil adalah tanah-tanahnya rakyat. Kalian memaksa mereka untuk menjual tanahnya. Kalian mengintimidasi mereka dengan menjual tanahnya. Seakan-akan kalian lupa, kalian merasa paling berkuasa. Mau 9 naga ke, mau 12 naga ke, mau 20 naga ke, gak peduli saya. Kalian merasa kuat kalian. Kalian pikir umat Islam di Banten lemah. Kalian pikir umat Islam Banten gak punya nyali. Mau dibikin sama-sama, kayak kita orang gak peduli, betul. Mereka merasa lebih kuat. Kenapa? Karena di backup sama aparat begitu. Di backup sama siapa? Dan saya banyak tadi itu saya tahu di dalam itu sama tokoh masyarakat sini Habib. Ini banyak kita kena dampak daripada kezaliman mereka
Mereka memberikan DP dengan harga yang murah, nggak sesuai dengan nilai pasaran. Kita semua dikempet untuk menjual tanah. Setelah itu mereka menghilang, mereka tidak melunaskan. Betul? Mereka merasa berkuasa, betul? Seakan-akan mereka yang paling kuat sepertinya, betul? Mereka merasa berkuasa. Jangan lupa, jangan lupa, di balik kekuasaan kalian ada kami umat Islam yang tidak pernah cari musuh, ada kami para santri Banten yang tidak pernah cari masalah. Tapi andai kata kalian mencari masalah, betul? Makanya saya minta masyarakat Banten bersatu. Tidak ada lagi isu-isu tentang nasab. Tutup isu-isu tentang embel-embel nasab. Kalian bersatu, yang kiainya bersatu, habaibnya bersatu, ustadz-ustadznya bersatu, umat-umatnya bersatu. Tidak ada lagi terpecah belah. Siapa yang kita lawan? Satu. Yang kita lawan adalah mereka yang melakukan kezaliman. Betul? Betul? Saya mau nanya, kalau kalian ngelawan aguan nanti kalian di penjara gimana? Nanti di penjara, Orang isi. nanti ditangkap, nanti ditangkap. Lawan apa jangan? Lawan atau jangan? Nanti diculik. Lawan atau jangan? Kira-kira hak-hak kalian yang diambil sama mereka ikhlas nggak? Mereka lupa, mereka merasa berkuasa. Mereka lupa seakan-akan 9 naga adalah yang berkuasa. Mereka lupa umat Islam punya Allah, betul? Mereka lupa umat Islam punya yang maharaja dari yang maharaja, betul? Mereka lupa umat Islam punya yang maha kuasa dari sang raja-raja, betul? Mereka merasa berkuasa karena memiliki senjata. Mereka berkuasa seakan-akan karena mereka memiliki pangkat. Tapi mereka lupa bahwasannya Islam punya Allah yang maha kuasa, yang maha raja, yang maha bijaksana, yang maha menghancurkan siapapun. Dan siap bersatu, siap bersatu, lawan kezaliman, lawan ketidakadilan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan main-main sama umat Islam, betul? Ini umat Islam, bos. Ini umat Islam. Jangan kau kira umat Islam yang punya Allah. Umat Islam ini punya Allah yang maha kuasa. Dengan dorongan doa dan ikhtiar kami minta terkhususnya kepada aparatur setempat, ya, kami rakyat meminta khususnya kepada kepala-kepala desa. Saya juga tadi dapat informasi ternyata juga banyak kepala desa yang menerima suapan uang dari aguan, betul? Betul? Kalau sampai ketahuan kepala desa yang ada di kampung-kampung sini menerima suap-suapan dari para masyarakat di aguan itu, orang-orang bangsa aguan itu, lawan atau mundur? Lawan atau mundur? Lawan atau mundur? Nanti kalau kalian melawan kepala desa, nanti kalian yang bermasalah. Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Belum. Bisa kepala desa juga menerima uang suap. Di sini saya nggak menyebutkan namanya karena nggak dikasih tahu namanya siapa di dalam lagi. Kalau dikasih tahu aja, saya sebut namanya. Nggak peduli saya mau di penjara. Luar siapa? Pohon. Pohon. Apa itu? Tangerang. Yang dari pohon? Tangerang, Pak Haji. Haji. Itu dia terima suap. Ismail. Hah? Itu terima suap ya? Kalau tanah, Ismail. Terima suap ya? Kalau tanah. Terima suap nggak? Ya.
Ada yang masuk nggak? Saya tanya serius ini. Iya, Ismail yang pohon. Ismail yang pohon. Lula Arsin. Dibikin saya takut sebut namanya kali. Siapa namanya? Arsin. Arsin. Kabur. Kalau terbukti mereka menerima suap dari Aguan, saya minta kepada kalian semua. Saya minta kepada kalian semua, khususnya masyarakat Banten, kalian bersatu datangi ke kantornya, kalau perlu bakar. Diobong. Kebuge. Kita tidak pernah anarkis, betul. Tapi kalau diundang untuk melakukan sesuatu kekerasan, ya kita juga bisa, betul. Betul. Kita nggak suka kekerasan, betul. Tapi kalau ditantang untuk bermain keras, siapa tahu tidak? Siapa tahu tidak? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulai sekarang saya minta kepada ulama-ulama santri-santri Banten, kita fokus melawan orang-orang yang mengambil hak-hak kita, betul? Kedepannya kalau ada instruksi untuk turun ke jalan, siap turun? Siap turun? Masyarakat Banten kalau ada instruksi turun ke jalan, siap turun? Siap turun? Siap memperjuangkan hak rakyat? Siap melawan kezaliman? Siap melawan ketidakadilan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saya perhatiin ya, anak-anak muda khususnya. Banyak anak-anak muda yang berani tawuran, banyak anak muda yang berani mati untuk ormas-ormasnya, banyak anak-anak muda yang mereka berkorban untuk klub-klub bolanya, banyak mereka pertumpahan darah karena urusan klub-klub bola. Kemarin Persib sama Persija tumpah darah, betul? Betul. Kalau anak-anak mudanya berani tumpah darah untuk geng-gengnya, untuk ormas-ormasnya, untuk klub-klub bolanya, saya minta kepada anak-anak muda khususnya santri-santri Banten, kalau kalian anak-anak muda berani mati untuk geng-gengnya, untuk ormas-ormasnya, kalian juga harus lebih berani dalam membela dan memperjuangkan hak-hak daripada rakyat yang ada di Banten. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan bilang siap-siap tapi giliran disuruh turun ke jalan nanti melempem lagi. Bilang siap-siap nanti dihalangin sama polisi, melempem lagi. Siap-siap nanti dihadang sama tentara, melempem. Kalau udah bilang siap, maka harus siapkan nyawa kalian untuk mempertahankan dan memperjuangkan keadilan di bangsa dan rakyat Indonesia. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, balik lagi permasalahan PIK 2. Insya Allah kalau kita bersatu, mudah-mudahan Allah kasih kemenangan untuk kita semua. Dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya berusaha untuk saya akan berjumpa dengan gubernur yang baru jadi, Andra Soni. Kebetulan memang kerabat saya, dulu saya tim kemenangannya, saya tim suksesnya Andra Soni dulu sebelum Andra Soni sekarang menjabat jadi gubernur Banten. Dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin menyuarakan suara-suara rakyat Indonesia khususnya yang ada di Banten untuk memperjuangkan hak-hak kalian semua. Insya karena saya minta isu-isu sekarang yang lagi rame kemarin tuh tentang isu nasab ke, isu kubu ini ke, kubu itu ke, tutup kubu dulu, betul? Setuju? Kalian kiai-kiai, habaib-habaib, ustad-ustad, tokoh-tokoh masyarakat, kalian adalah orang yang diberikan amanah oleh rakyat-rakyat.
Kalian adalah tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi contoh bagi masyarakat kalian. Stop kubu-kubuan, stop pembahasan isu-isu nasab, stop perbedaan pendapat. Kalian sesama Islam, kalian adalah tokoh masyarakat, kalian para ulama, ayo bersatu. Jangan ada lagi perpecahan. Betul? Betul? Kiai sama habaib emang musuhan? Musuh atau bukan? Kiai sama habaib musuhan atau enggak? Ustadz sama habaib musuhan atau enggak? Bukan musuh, betul? Santri sama kiai karena kedekatannya dekat atau enggak? Dekat atau enggak? Umat Islam harus bersatu. Insya harapan kita dengan kitanya bersatu ke depan, kita bersatu, harapan kita semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, balik lagi tentang pembahasan kita peristiwa Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui dalam peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat, dan terakhir saya sampaikan tadi sudah banyak yang melalaikan perintah sholat. Betul? Betul? Yuk sama-sama kita mengingat. Saya pernah ditanya sama seseorang santri saya, Bib, iman itu kan naik turun ya Bib? Iya betul, iman naik turun. Ada kalanya kita lagi naik imannya kenceng banget tuh ibadahnya, bahkan sholat 5 waktu sampai sunnah-sunnahnya nggak ditinggalin. Itu kalau lagi naik tuh imannya tuh. Saya punya 2 cara. Gimana caranya kita selalu istiqomah dalam melakukan perintah yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika saya ditanya, Bib, bagaimana menyikapi iman kita yang naik turun, Habib? Bagaimana menyikapi supaya kita bisa istiqomah melakukan perintah-perintahnya Allah? Jawaban saya punya 2 cara. Yang pertama, saya kasih tahu ke saya punya santri, di saat banyak orang yang takut akan kematian, saya adalah manusia yang cinta akan kematian. Salah satu rem paling pakem untuk kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan sesuatu yang dibenci sama Allah adalah dengan kita mencintai kematian. Kenapa saya bilang mencintai kematian? Sekarang saya tanya sekarang nih. Seumpama nanti kalian sekarang jam berapa? Sekarang jam 12, jam 1 nyampe rumah misalnya atau keluar dari sini, malaikat Israel nongol depan lu pada. Serem gak lu? Serem gak? Wah, kata malaikat Israel, kagetin. Wah, kaget gak? Kaget. Dikasih tahu, nanti lu habis johor mati. Panik gak? Ngapain sekarang? Siap zikir sholat. Siap zikir sholat. Ambil wudhu. Buru-buru sholat 5 waktu. Itu kayaknya yang udah 1000 tahun, yang 20 tahun lalu nggak sholat, aku bodoh semua kayak sholat. Kenapa? Karena kita dikasih tahu kapan kita mati. Orang lupa sama perintah Allah itu karena nggak tahu kapan mereka mati. Mereka nggak tahu kapan mereka mati, makanya menyepelekan perintah Allah. Nanti aja sholatnya, masih muda. Nanti aja sholatnya, belum juga sampai bengek napasnya. Nanti aja sholatnya, belakangan dah. Gampang itu mah, Allah dia gampangin. Saudara, cara mengingat kita kepada Allah, salah satunya ngerem paling pakem adalah mencintai kematian. Di saat saya ditanya, Habib, gimana caranya untuk kita melakukan sesuatu dengan istiqomah menjalankan perintah Allah, saya jawab, saya mencintai kematian. Karena di saat saya mencintai akan kematian, disitulah saya takut melanggar perintah apa yang Tuhan berikan. Itu satu.
Jadi ketika waktu sholat, saya selalu lupa mindset saya. Oh, nanti habis johor gue bakal mati nih. Maka saya siap-siap sebelum johor untuk sholat. Bukan berarti kita berharap cepat mati. Emang ada di sini mau mati sekarang? Masuk surga mau nggak? Mati duluan? Bentar. Oh, Gimana? Masuk surga mau nggak? Mati? Imannya belum banyak. Bentar, aku masih penasaran. Masuk surga mau nggak? Mati? Bentar dulu, aku masih penasaran. Masuk surga mau nggak? Mati dulu. Lah emang di dunia ini surga ya? Bukan. Dunia ini cuma panggung. Dunia itu tempat kita untuk bagaimana caranya kita melayani yang maha hidup. Karena kelak kita pasti akan mengalami dan menghadap kepada yang maha menghidup. Kita ini semua pasti bakal yang bernyawa pasti bakal masuk surga mau, mati nggak mau, nggak bisa masuk surga. Makanya salah satu cara kita supaya istiqomah menjalankan perintah Allah adalah dengan cara mengingat kematian. Itu yang pertama. Yang kedua nih, dengerin baik-baik. Yang kedua, tolong jaga pergaulan kita. Jelas orang itu diukur dari siapa teman duduknya. Kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, maka carilah teman yang baik-baik. Kita pengen dekat sama Allah, cari teman-teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita bergaul sama pemabok bakal bawa jadi pemabok. Kita bergaul sama pemakai narkoba bakal bawa pakai narkoba. Kita bergaul sama koruptor bakal kebawa jadi korup. Bergaulnya sama orang-orang yang soleh bakal kecipratan kesolehan, bakal kecipratan keberkahan. Makanya saya nggak setuju tuh kalau dibilang teman-teman jangan pilih-pilih. Saya nggak setuju. Kenapa? Bagi saya teman adalah sesuatu yang harus saya filter teman-teman saya. Oh, ini teman yang sekedar teman nih, berarti bukan dianggap teman ini, cuma sekedar kenal aja. Karena kalau teman, saya wajib seseorang yang bisa mengajak saya dalam hal-hal kebaikan. Karena banyak nih saya perhatiin juga saat mohon maaf, 1000 maaf, saya tidak menyatukan martabat santri, bukan. Bagi saya santri mulia, tapi juga banyak oknum-oknum santri yang keluar dari pondok pesantren, orang tuanya capek-capek mondokin anaknya 4-5 tahun, orang tuanya banting tulang untuk anaknya supaya anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Ketika keluar dari pondok pesantren, mereka bergaulnya sama anak-anak yang nggak benar. Keluar dari pondok pesantren bergaul sama pemabok. Keluar dari pesantren bergaul sama anak-anak yang makin narkoba. Akhirnya capek-capek mondok 5 tahun, orang tuanya banting tulang. Gak nyampe 2 tahun, Bu. Gak nyampe 2 tahun rusak tuh anak santri. Bukan cuma santri, makanya saya minta kepada orang tua yang udah punya anak, saya minta tolong dikontrol pergaulan anaknya. Jangan sampai anaknya salah pergaulan. Sekarang saya mau tanya, Ibu, Pak, punya perhiasan nggak? Punya nggak emas? Yang punya emas angkat tangan. Pardon, Kagak, gue nggak minta, tenang, gue bukan pelaku, gue tuh orangnya bukan ngambil hak rakyat, tenang aja. Gue bukan koruptor. Yang punya angkat tangan. Nggak ada yang punya. Yang punya intan permata, yang punya berlian angkat tangan. Harusnya angkat tangan semua. Biar apa? Biar ridho.
punya emas tangan, yang punya berlian angkat tangan, yang punya intan permata angkat tangannya. Beneran punya nggak? Insya Allah berdoain biar punya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian punya emas intan permata, itu emasnya ditaruh dalam rumah atau taruh di luar rumah? Taruh mana? Taruh mana? Dalam rumah. Dalam rumah atau dalam kamar? Dalam di kamar. Kalau kamar yang sembarang atau taruh lemari? Dikunci nggak? Apa dikunci? Takut apa? Takut apa? Takut hilang, betul. Takut ada maling, betul. Takut kehilangan intan permatanya, betul. Takut kehilangan emasnya, betul. Kok bisa? Kok bisa takut kehilangan akan urusan dunia? Kok takut kehilangan permata, intan permata, emasnya? Tapi banyak orang tua yang seakan-akan buta dan membiarkan anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuannya, mereka bergaul dengan sembarangan teman-temannya, seakan-akan mereka membiarkan anaknya kehilangan kehormatannya. Lebih baik kehilangan emas daripada kehormatan anak-anaknya. Makanya saya pesan kepada orang tua khususnya yang punya anak, jangan cuma emasnya doang dikeramin di rumah. Jangan cuma emasnya doang rapat-rapat. Kalau tanya kenapa tuh rapat-rapat, takut hilang emasnya, takut hilang emas, tapi kehormatan anaknya hilang, seakan-akan bodoh. Kelak yaumil kiamah, ketika kita mati ya, yang ngedoain kita bukan tetangga, bukan. Yang ngedoain kita ya, yang ngedoain kita itu bukan orang-orang yang jauh dari kita. Yang ngedoain kita ada 3 amalan yang agak putus. 1, sedekah jariyah atau ilman yantafa bihi awaladin. Pertama apa? Sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Kedua, doa anak yang soleh. Bagaimana kita mempunyai anak yang soleh kalau kita aja banyak di antara kita yang bodoh amat sama pergaulan anak kita? Betul. Lebih cinta sama emasnya, lebih cinta sama intan permatanya. Anak-anaknya keluar pakai celana sepaha didiemin. Anak-anaknya keluar pakai tank top didiemin. Anak-anaknya keluar pada mabuk pada didiemin. Anak-anaknya kumpul-kumpul balapan motor pinggir jalan didiemin. Banyak tidak? Makanya saya minta coba orang tua yang punya anak, khususnya yang ada hadir di sini, baik lihat secara langsung maupun di sosial media ceramah saya, ajarkan anak kalian untuk duduk di majelis ilmu. Dekatkan mereka kepada guru-gurunya, dekatkan mereka kepada kiai-kiai kampungnya, dekatkan mereka kepada ustadz-ustadznya. Jangan kalian biarkan anak-anak kalian salah bergaul. Insya kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Kalau udah jelas gua pulang aja. Setuju? Pulang apa jangan? Udah malam, nanti masuk angin. Bubar atau lanjut? Nanti dicariin pacarnya. Bubar atau lanjut? Makanya saya pesan kalau mau lanjut, ingat pesan saya. Ini saya lanjutin kalau begitu nih. Ingat pesan saya, anak-anak muda, jadilah pemuda-pemudi Islam yang dekat kepada Allah. Jadilah pemuda-pemudi Islam yang mengikuti ajaran baginda Maulana Muhammad. Jadilah pemuda-pemudi Islam yang selalu
yang selalu taat dengan syariat-syariat Islam. Jadilah pemuda-pemudi Islam yang takut melakukan sesuatu apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang boro-boro takut sama Allah, boro-boro dekat sama Allah. Mereka bangga, bahkan bangga dengan maksiat. Kira-kira banyak gak yang bangga sama maksiatnya? Banyak gak yang mengumbarkan maksiatnya? Banyak gak yang memamerkan auratnya? Banyak gak yang melakukan sesuatu yang dibenci Allah? Banyak gak yang mabok? Banyak gak yang narkoba? Banyak gak yang main judi? Banyak gak yang berzina? Banyak tidak? Banyak di antara kita yang jauh dari Allah, betul. Makanya harapan saya, datangnya saya di sini menjadi tamparan keras untuk anak-anak muda yang hadir di sini, baik yang hadir maupun yang nonton dari rumahnya lewat YouTube. Makanya jangan lupa tuh, saya punya Instagram sama TikTok di follow. Emang apa sih? Serius di follow, gue punya TikTok soalnya. Promosi dikit emang apa kagak boleh emang. Kasihan gue punya TikTok, rese banget TikTok gue diblokir 18 kali. Instagram udah 18 kali juga diblokir sama pihak Instagram. Kayak bentar lagi juga bakal RIP nih. Instagram saya diblokir lagi. Tapi saya nggak pernah capek. Saya jadikan sosial media itu sebagai tempat untuk berdakwah. Dan saya juga minta untuk masyarakat yang hadir di sini, yang main sosial media, yang main TikTok, yang main YouTube, ya, dengerin nasihat saya. Jadikan sosial media kalian menjadi sosial media untuk ladang Beb, saya bukan pendakwah, Beb. Saya nggak bisa dakwah, Beb. Sebarkan dakwah para ulama-ulama di akun-akun kalian. Sebarkan agama-agama itu. Sebarkan dakwah itu di akun-akun kalian. Insya Allah. Jangan giliran yang seksi-seksi lu tompoin aja. Oh, ini penting bahaya nih. Tapi giliran kiai, ulama, ustadz, habib yang ceramah lewat FYP. Panas banget kayaknya ngeliat orang ceramah. Tapi giliran FYP nya cewek-cewek seksi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok Habib tahu, Beb? Gue punya TikTok. Ya gimana, kadang-kadang lewat. Kan kita gak minta lagi lewat FYP. Lah iya, ini apaan begini? Ada lagi gak tahu malu, perempuan pakai hijab, pakai baju pakai yang tertutup, tapi itu ya Allah, buah dada lebih murah daripada dada ayam. Dada ayam aja dinikmatin harus dada orang-orang kok, perempuan diumbar-umbarin gratis. Dengerin baik-baik, yang sedang ngumbarin aurat banyak gak? Banyak gak? Kalian yang suka umbarin aurat akan dinikmati dengan laki-laki bukan karena jin, tapi karena betul. Makanya saya minta untuk perempuan-perempuan jaga kehormatan kalian. Ini kadang-kadang perempuan-perempuan zaman sekarang, saudara, nggak bisa melihat laki-laki ganteng, putih, cakep, keren, baiklah. Lah bener gak? Bener gak? Itu kalau melihat laki-laki ganteng zaman Rasulullah, melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan nundupin pandangan. Tapi perempuan zaman sekarang melihat laki-laki ganteng, keren, cakep, boro-boro pandangnya tunduk pandangan ke bawah. Yang ada apa? Mata atas, mata bawah sama-sama naik. Kalau jalan goceng, gope. Banyak gak? Biar apa dibilang begitu? Jangan begitu. Jangan sampai kita dijadikan hanya sebagai bahan pelampiasan insya Allah. Kok ceramahnya begitu sakit hati ya?
Emang merasa kok ceramahnya begitu banget sih? Emang ngapa? Sakit hati? Hah? Kesel gitu denger ceramah saya. Jangan ngundang saya lagi kalau gitu. Mulut saya mah pedas emang kalau ngomong. Korupsi koruptornya saya makan, iblisnya saya makan. Makanya kalau sakit hati sama ceramah saya, jangan salahin ceramah saya. Tapi tanyakan sama hati kalian, kok bisa ya sakit hati dengan ceramahnya Habib Reza? Hei, Reza Banasan nih bos. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ya, sebelum saya lanjut, es teh manis. Yuk, sebelum dilanjut, mau lanjut gak? Mau lanjut gak? Betul? Es teh manis. Apa tak? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sebelum dilanjut, keselamatan dulu bareng-bareng. Assalamualaikum.
Saya mohon maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya hari ini habis ini juga mau langsung jalan ke Bandung. Doain biar sehat, yang hadir juga biar Allah kasih sehat semua, amin ya rabbal. Khususnya juga untuk saya punya anak angkat Ismet yang lagi sakit sekarang, doain biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sakit orang tuanya, kerabatnya, saudaranya, keluarganya yang lagi sakit, semua Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal. Lanjut atau bubar? Sebelum saya tutup, kita nyanyikan qasidah Mas Pembela Rasulullah bareng-bareng. Setuju? Setuju? Saya minta seperti biasa sama orang PLN, tolong dimatiin lampunya satu kampung. Bisa enggak? Bisa enggak? Nah ini dia. Es teh manis. Bentar iklan. Alhamdulillah. Coba saya minta tolong sama ini nih lampunya dibuang. Coba lampunya dimana? Coba saya minta semua nyalain flashnya. Yang punya flash coba nyalain flashnya semua. Nyalain semua dari ujung sono sampai belah sono, ujung sono belah situ, nyalain handphonenya. Punya handphone nggak? Yang nggak dinyalain, gua doain handphonenya hilang. Amin ya rabbal. Udah nyala belum semuanya? Ibu coba nyalain bu, udah semua belum nyala semua, terpulit amat lah handphonenya. Mama, ibu mama bet. Nyalain coba mak, nyalain dulu mak. Udah nyala belum? Coba turunin semuanya, turunin, turunin, ikutin instruksi saya. Tar dulu, turunin dulu lampu, tar dulu. Mati lampu. Saya hitung sampai 3 semua naik bareng-bareng. 1, 2, 3. Woi cakep. Bentar, turun lagi. Nanti pas di qasidah kan nanti bacanya prajurit pembela Rasulullah. Bangkitlah, pas bangkitnya baru naik bareng-bareng. Setuju? Setuju? Prajurit pembela Rasulullah. Bangkitlah.
siap melawan kezaliman, siap melawan ketidakadilan, siap mati demi merah putih, siap hancur demi NKRI, siap melawan ketidakadilan, siap melawan kezaliman, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Saya izin pamit, doain biar insyaallah Allah kasih keberkahan dalam setiap ilmu yang kita ambil. Amin amin ya rabbal. Jazakumullah khair. Saya minta maaf, izin pamit, jangan ada yang kisruh, jangan ada yang ribut. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.